Yang terakhir adalah masalah paham agama ini. Paham agama ini menjadi persoalan yang penting karena aktivitas seseorang dalam beragama itu ditentukan oleh pahamnya kepada agama tersebut. Sekarang kita lihat moderasi agama, kabarnya di tahun 2023 ini adalah tahun sabar, tahun sebar luaskan moderasi beragama. Dananya itu semakin banyak. Dan itu ditandai dengan diadakannya konferensi Islam ASEAN di Nusa Dua Bali tanggal 21 sampai 23 kemarin. Ya, Desember, yang kesepakatannya adalah untuk sinergi diseminasi moderasi agama. Ya, pertanyaannya, kenapa mesti moderasi beragama? Jawabnya secara sederhana, moderasi agama ini disebarluaskan tujuannya adalah untuk agar umat Islam tidak fanatik kepada agamanya. Nek gak fanatik, Barat niku aman. Padahal itu proyeknya orang Barat. Melalui apa? Melalui Recuperation. Gerakan Recuperation itu adalah kumpulan orang-orang yang gelarnya doktor untuk memikirkan bagaimana Islam itu jadi lemah. Dibuat cap-cap macam-macam itu. Nah, dirubah istilah, dirubah pemikirannya. Tadi wong nek wis mendengar sing dicapkan oleh mereka itu, orang itu takut melaksanakan agamanya sendiri, takut. Oh, diwarai, dituduh teroris, dituduh macam-macam gitu. Pintar berarti. Nah, kita terjebak di situ. Sementara kalau kita pahami kekuatan umat Islam ini tidak lain adalah kepada kekuatan akidah yang mereka miliki. Yang pada akhirnya kalau umat Islam tidak kuat akidahnya, maka mereka akan gampang diatur dan dikuasai dengan aturan-aturan sekuler yang ada. Jadi sekarang ini diarahkan ke sekuler. Hal ini pernah dibahas oleh bahwa moderasi agama ini proyeknya Barat melalui Recuperation. Recuperation itu tidak di Indonesia, di seluruh dunia. Nah, ini programnya Yahudi. Strategi yang dilakukan Barat dalam moderasi agama ini adalah perang istilah, mengkriminalisasi ajaran Islam dan istilah-istilahnya seperti istilah jihad itu dirubah, istilah khilafah juga dirubah, istilah kisos dirubah, istilah poligami dirubah, istilah jihad dirubah, cadar dan lain sebagainya. Dengan begitu umat menjadi takut terhadap istilah-istilah dan ajaran yang berasal dari agamanya sendiri. Contoh bang, saat ini kafir kan kayak galah disebut kafir. Disebut apa? Non muslim. Ya ayyuhal kafirun diganti. Ya ayyuhal non muslim. Kan begitu. Itu usah begitu. Diadakan namanya FKUB, Forum Kerukunan Antar Umat Beragama. Tujuannya apa? Orang yang minoritas tadi punya hak suara di situ. Ya, kita orang mayoritas selalu kalah dalam segala hal. Nomor 2, dengan cara mengacaukan istilah-istilah dalam ajaran Islam itu, lalu mereka campur dengan pemikiran Barat agar umat Islam itu kebingungan. Misalnya merancukan istilah demokrasi itu sama dengan musyawarah, atau kekhilafahan sebagai pemerintahan Islam dengan sebutan kerajaan atau kediktatoran. Pintar nih ngomong Barat, karena orang Barat itu rata-rata orang Yahudi. Ini dengan membuat istilah-istilah baru agar umat berpaling dari ajaran Islam, misalnya istilah kafir diganti dengan istilah non muslim itu tadi. Dan juga membuat istilah kafir diganti dengan non-muslim, dan dalam hal ini mereka memunculkan istilah yang tidak ada dalam Islam lalu mereka puji sendiri. Seperti misalnya ukhuwah watoniyah, Islam moderat, ukhuwah insaniyah. Begitu juga dengan istilah Islam wasatiyah, yaitu Islam moderat. Dan sebagai lawannya mereka memunculkan istilah untuk dijadikan sasaran kebencian seperti Islam radikal atau Islam ekstrem, dan itulah strategi perang istilah
dalam moderasi agama ini. Dan ini adalah proyeknya Barat melalui Renko Presiden-nya. Harusnya umat Islam terutama para pemimpinnya dan para ulamanya menolak tegas agenda Barat ini sebenarnya. Ya, tapi zamannya Muhammadiyah itu pernah loh, dikasih uang triliunan untuk deradikalisasi. Kalau sekarang ya bahasanya moderasi sama aja. Yang menerima waktu itu NU, tapi Muhammadiyah menolak sama sekali, tidak mau. Ya khawatir nanti dikendalikan. Ya, itu proyeknya orang Barat. Itulah agenda Barat yang sebenarnya, yang mengharapkan agar umat Islam tidak seperti apa yang diharapkan oleh ajaran Islam itu sendiri. Makanya wong sing kendel-kendel itu mesti dicap, dibalik-balik macam sama dengan zamannya Belanda. Zamannya Belanda ini wong Islam wani nglawan Londo, dicap ekstrim, Islam ekstrim. Padha ae. Sekarang Islam radikal atau Islam teroris. Pada zamannya Pak Harto juga ada capnya. Sisa-sisa G30S PKI. Sekarang tadi apa-apa. Itu alat-alat politik. Nah sekarang itu sama, itu alat politiknya orang Barat. Lalu seluruh dunia itu diparani, dikongkon melaksanakan itu. Mereka nggak kelem jangan dianggap negara teroris, repot. Jadi contoh Islam yang baik itu adalah Islamnya Rasulullah tadi itu, yang pun mari ya, pun waktu itu pengen, ada sampel kan kakak, pun, ya tahu nih pun. Jadi menjelang tahun baru ini kewajiban kita sebagai rasa syukur kita kepada Allah adalah evaluasi diri kita sejauh mana kita sudah beramal sebelumnya. Apakah tauhid kita selama ini sudah betul benar-benar tauhid atau masih bercampur antara tauhid dan syirik? Itu kita yang bisa menjawab kita sendiri. Atau bahkan sudah jauh ke dalam kesyirikan. Naudzubillah. Demikian juga kepahaman kita tentang Islam ini sudah benar atau belum dalam memahami Islam. Kalau dirasa belum memahami sebagaimana Islam itu sendiri, saatnya di tahun baru ini kita rubah menjadi yang terbaik. Masalah diterimanya amal, apakah di tahun 2022 amalan kita sudah sesuai dengan syarat diterimanya amal, ibadah? Apakah ibadah lahir dan batin kita sudah sesuai dengan tuntutan ibadah? Maka sekaranglah saatnya untuk merubah semuanya setelah kita mengadakan evaluasi diri kita. Oke, pun jelas ya? Pun mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini menjadi pencerahan bagi kita dan untuk mendorong kita supaya merubah diri kita di tahun 2023, peningkatan keimanan kita harus lebih meningkat. Demikian mudah-mudahan manfaat. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.